Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, hari Selasa 4 Agustus 2020, saya ingin menjelaskan tentang pengamalan Pancasila. Nah, kelas 1, kelas 2 kalian sudah belajar tentang bunyi Pancasila, lambang Pancasila. Nah, sekarang di kelas 3 kalian belajar tentang pengamalan Pancasila. Apa sih pengamalan Pancasila itu? Pengamalan Pancasila itu berarti yang harus dilakukan. Nah, jadi Pancasila itu tidak hanya diucapkan, tetapi Pancasila juga harus diamalkan, dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan ini ada contoh pengamalan Pancasila, sila ke-1, bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Contoh pengamalannya itu dengan cara berterima kasih, bersyukur, berdoa, beribadah. Nah, beribadah itu bisa saja sholat kalau yang beragama Islam, bisa juga dengan berpuasa. Nah, ada lagi mau berdoa sebelum makan, itu juga contoh pengamalan Pancasila sila pertama. Berdoa sebelum tidur, itu juga pengamalan sila pertama. Nah, sekarang kita lanjut ke sila kedua. Bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh pengamalannya yaitu dengan saling membantu, saling tolong-menolong, saling menyayangi, dan saling menghargai. Misalkan, saya kasih contoh. Ada teman kalian yang beragama non-muslim atau misalkan beragama Kristen. Dia jatuh. Nah, kalian menolongnya itu. Nah, itu berarti kalian mengamalkan Pancasila sila kedua. Dan kalian tidak boleh juga membeda-bedakan, oh itu agama Kristen, aku tidak mau berteman sama dia. Itu agama Islam, aku mau berteman sama dia. Tidak boleh seperti itu. Nah, ada juga, teman itu jelek, kulitnya warna hitam, saya tidak mau berteman sama dia. Nah, nggak boleh kalian seperti itu. Semua sama, semua teman. Nah, sekarang kita lanjut ke pengamalan Pancasila sila ke-3. Bunyinya Persatuan Indonesia. Contoh pengamalannya yaitu mencintai produk Indonesia. Kalian di rumah pasti punya kotak pensil itu kan? Kotak pensil kalian cek. Ada di situ ya, ada tulisannya made in gitu. Kalau di kotak pensil kalian ada tulisannya made in China, berarti kalian tidak mencintai produk Indonesia. Berarti kalian tidak mengamalkan sila ke-3. Nah, dengan adanya Persatuan Indonesia, pengamalan sila ke-3, maka kalau kalian membeli produk, boleh itu misalkan baju, kotak pensil, sepatu, kalian harus memilihnya dengan produk Indonesia. Nah, sekarang pengamalan sila ke-4. Bunyinya ini kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh pengamalannya yaitu misalkan musyawarah pemilihan ketua kelas. Nah, musyawarah itu berarti dengan cara rapat bersama, ditentukan bersama, keputusannya juga diputuskan secara bersama-sama demi kepentingan bersama. Ada lagi contoh lain, misalkan seperti pemilu. Kalian tahu pemilu itu kan? Pemilihan misalkan wali kota Balikpapan, itu pemilu, itu juga berarti mengamalkan Pancasila sila ke-4. Nah, sekarang kita menuju sila ke-5. Sila ke-5 bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh pengamalannya taat aturan, patuh terhadap tata tertib. Misalkan taat aturan, misalkan ada sila nih,
Lani dia terlambat datang ke sekolah. Berarti Lani tidak taat aturan, Lani tidak mengamalkan sila ke-5. Nah, ada contoh lagi. Si Edo dan ayahnya sedang jalan-jalan menggunakan motor pergi ke pasar baru. Nah, tiba-tiba lampu itu menyala warna merah. Lampu lalu lintas itu menyala warna merah. Bapaknya Edo dan Edo terus aja, dia tidak berhenti. Nah, itu melanggar aturan kan? Berarti tidak mengamalkan Pancasila sila ke-5. Nah, sudah Ibu jelaskan dari sila 1 sampai sila ke-5. Sekarang Ibu kasih soal atau latihan. Nomor 1, pengamalan Pancasila itu berarti harus diapakan tadi. Sekarang nomor 2, Lani jatuh dari sepeda, kemudian ditolong oleh Siti. Lani mengucapkan terima kasih kepada Siti. Lani mengamalkan Pancasila sila ke. Nah, sekarang nomor 3, kotak pensil Beni bertuliskan Made in China. Berarti Beni tidak mengamalkan Pancasila sila ke. Nah, sekarang nomor 4, Edo terlambat datang ke sekolah. Edo tidak mengamalkan Pancasila sila ke berapa itu? Yang terakhir, berilah contoh pengamalan Pancasila sila ke-2. Nah, seperti biasa anak-anak, kalian menulis soal rangkuman materi ditulis di buku tulis tema.